Dalam dunia shinobi di franchise Naruto, terdapat 4 jenis jutsu utama yang bisa dipelajari, dan semuanya memiliki ciri khas dan kekuatannya masing-masing. Dunia shinobi di franchise Naruto sangat penuh dengan berbagai jutsu kuat dan juga unik. Contohnya ada jutsu yang bisa merubah seseorang menjadi mirip seperti orang lain. Atau mungkin jutsu yang bisa membuat shinobi membuat bayangannya sendiri. Di sisi lain, ada juga jutsu yang sangat berguna dalam pertarungan 1 lawan 1 dan juga pertarungan jarak dekat. Pada intinya, berbagai jutsu tersebut sangat berguna bagi para shinobi dalam berbagai momen. Meskipun ada banyak sekali jutsu dalam ceritanya, namun semuanya tetap dibagi ke dalam 4 jutsu utama yang mungkin sebagian besarnya sudah sangat familiar. Apa saja? Pengenalan konsep cakra. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai berbagai jenis utama jutsu dan juga agar lebih memahami pembahasannya, kalian tentunya perlu mengenal konsep cakra terlebih dahulu. Cakra sendiri pada dasarnya adalah sebuah energi unik yang ada di setiap makhluk hidup. Sama seperti DNA, masing-masing orang memiliki energi cakra yang berbeda dan unik. Karena hal tersebut, mereka yang terlahir dari keluarga atau klan yang sama akan memiliki kemiripan dan akan sangat berbeda dengan klan atau keluarga lain. Mengkombinasikan atau menyatukan cakra tersebut dengan jiwa dan energi spiritual yang ada di dalam diri manusia atau makhluk hidup akan mampu menghasilkan sebuah jutsu atau teknik ninja. Yang perlu diingat adalah masing-masing orang memiliki kapasitas atau kemampuan cakra yang berbeda. Jumlah kapasitas cakra seseorang memang bisa ditambah dan terus membesar seiring bertambahnya usia dan juga setelah melatih kemampuannya. Namun, ketika seseorang mencapai usia tertentu, maka mereka biasanya akan mencapai batas dari jumlah cakra yang bisa dimiliki. Seseorang bisa diketahui kehabisan cakra dalam tubuhnya dengan melihat tanda-tandanya, yaitu hilang kesadaran atau bahkan hilangnya nyawa. Ninjutsu. Ninjutsu adalah salah satu dari 4 jutsu utama dalam dunia shinobi. Ini adalah salah satu jenis jutsu yang paling sering muncul atau paling umum dihadirkan dalam ceritanya dan paling sering digunakan para shinobi. Ninjutsu merupakan kemampuan untuk memanipulasi cakra bersama dengan energi spiritual dan fisik dari seseorang. Tujuannya adalah untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek besar. Selain perlu menguasai cakra, shinobi juga perlu menguasai teknik segel tangan untuk menggunakan ninjutsu. Dalam praktiknya, ninjutsu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Menghancurkan lawan, mencederai lawan, atau bahkan menyembuhkan luka. Contohnya, seorang shinobi bisa menggunakan ninjutsu untuk berjalan di atas air, memproduksi bola energi, atau bahkan melakukan tindakan medis. Bahkan, bisa juga ninjutsu mendeteksi keberadaan musuh. Taijutsu. Taijutsu adalah jutsu utama lainnya dalam dunia shinobi. Simpelnya, taijutsu adalah kemampuan bela diri. Seorang shinobi atau ninja tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan ninjutsu. Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk menaklukkan atau bahkan menghabisi nyawa musuh melalui pertarungan jarak dekat. Inilah alasan mengapa ninjutsu dan taijutsu jadi 2 hal dasar yang perlu dikuasai seorang shinobi. Satu hal yang membuat taijutsu unggul adalah kecepatan. Ketika seorang shinobi perlu menggunakan segel tangan untuk melakukan ninjutsu, shinobi lain bisa saja langsung menyerangnya dengan kunai dari dekat dan menusuknya. Atau mungkin melakukan pukulan dan tendangan seperti pertarungan pada umumnya. Dalam franchise Naruto, harus diakui jika taijutsu adalah teknik yang cukup underrated. Tapi, Gai dan Rock Lee membuktikan bahwa mereka bisa menyaingi pengguna ninjutsu. Contohnya adalah ketika Gai menghadapi Madara Uchiha. Genjutsu.
teknik ninja yang paling ditakuti dan tidak semua orang mampu melakukannya, yaitu genjutsu. Jika taijutsu berkaitan dengan badan, maka genjutsu adalah tentang pikiran. Genjutsu bisa diartikan sebagai teknik ilusi. Pengguna genjutsu akan mampu memengaruhi aliran cakra di tubuh musuh atau lawannya. Mereka akan mengacaukan pikiran dan sistem tubuh targetnya untuk memanipulasi indera targetnya. Genjutsu pada dasarnya tidak bisa memengaruhi realita, hanya pikiran dari targetnya saja yang terpengaruh. Tetapi, ada juga genjutsu yang luar biasa kuat yang mampu memengaruhi semua aspek kehidupan. Pengguna genjutsu biasa mungkin bisa memengaruhi 1 atau 2 indera lawannya. Namun, pengguna genjutsu tingkat tinggi akan mampu memengaruhi seluruh indera lawannya. Beberapa pengguna genjutsu bahkan bisa membuat pikiran lawannya menganggap semua yang terjadi adalah kenyataan. Dari 3 jutsu yang ada, genjutsu adalah teknik ninja yang paling sulit untuk dipelajari saat berada di akademi. Hanya mereka yang memang memiliki kemampuan alami yang bisa menggunakannya. Contohnya adalah para anggota klan Uchiha. Senjutsu, ninjutsu, taijutsu, dan genjutsu adalah 3 jutsu utama yang semua shinobi harus bisa gunakan atau kuasai. Namun, terdapat satu jenis jutsu lainnya yang bahkan sebagian besar ninja atau shinobi tidak mengetahuinya atau mungkin tidak tahu bagaimana cara kerja dan menggunakannya. Jutsu tersebut adalah senjutsu. Berbeda dengan 3 jutsu di atas, yang semuanya mengandalkan cakra, senjutsu justru tidak mengandalkannya. Senjutsu merupakan jenis jutsu yang memanfaatkan energi alam. Jadi, dengan kata lain, pengguna senjutsu akan menarik energi dari alam untuk kemudian mereka gunakan. Dari semuanya, senjutsu adalah jenis jutsu yang paling sulit untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan menggunakan atau memanfaatkan energi alam membutuhkan cara yang sulit. Contohnya adalah tetap diam untuk waktu tertentu. Gagal untuk melakukan hal tersebut bisa berujung pada kematian. Karena sulit dilakukan, efek yang dihasilkan pun tidak main-main. Pengguna senjutsu akan mengalami seluruh kemampuan dalam dirinya. Karena proses yang sangat sulit ini, juga tidak banyak shinobi yang mampu menggunakan jenis jutsu ini dalam ceritanya. Uzumaki Naruto adalah salah satu shinobi yang berhasil menggunakan senjutsu, dan hal tersebut membuatnya bisa mengaktifkan Sage Mode.